Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi sama Afafa Hilmi. Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi dalam pelayanan prima. Apa sih pelayanan prima itu? Jadi, pelayanan prima adalah bentuk pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dengan mengutamakan beberapa aspek, yaitu satu, kepuasan pelanggan, kedua, ada kecepatan, ketiga, ketepatan, yang keempat, keramahan, dan yang kelima pastinya profesionalisme. Komunikasi tidak hanya sekedar berbicara, tapi juga mencakup cara menyampaikan pesan, bahasa tubuh, serta kemampuan mendengarkan. Dalam pelayanan prima, komunikasi yang efektif dapat membantu petugas untuk memahami pelanggan dengan secara tepat. Dalam pelayanan prima, komunikasi berfungsi untuk membangun kepercayaan, menghindari kesalahpahaman, serta meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya yaitu komunikasi dalam pelayanan prima. Yang pertama ada menyampaikan informasi dengan jelas. Tentunya dengan komunikasi dapat membantu pelanggan untuk mengetahui prosedur, layanan, dan solusi tanpa menimbulkan kebingungan. Yang kedua yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan interaksi yang ramah serta sopan dapat membangun kepercayaan dan kedekatan antara petugas dan pelanggan. Yang ketiga ada menenangkan pelanggan, yaitu dengan komunikasi yang tenang dan empatik mampu meredakan emosi pelanggan yang sedang kecewa ataupun marah. Berikutnya ada mengatasi keluhan, yaitu melalui komunikasi yang tepat, masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan efektif. Berikutnya yang terakhir ada membangun citra positif organisasi. Itu cara berkomunikasi dengan profesional, mencerminkan kualitas dan reputasi organisasi di mata pelanggan. Komunikasi juga memiliki beberapa jenis, teman-teman. Berikut ini yaitu jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, artinya menggunakan kata-kata secara lisan untuk menyampaikan pesan secara langsung dan cepat. Contohnya berbicara langsung ataupun bisa melalui telepon. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, artinya penyampaian pesan tanpa kata-kata melalui sikap dan bahasa tubuh, meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan gestur. Jenis ini akan memperkuat dan menggantikan pesan verbal. Yang ketiga, ada komunikasi tertulis, yaitu melalui komunikasi yang melalui tulisan yang bersifat formal maupun informal. Contohnya email, chat, dan juga surat. Selanjutnya ada prinsip komunikasi efektif. Tentunya harus jelas dan mudah dipahami. Pesan yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar tidak menimbulkan salah pengertian. Kedua, harus sopan dan ramah. Sikap santun menciptakan kenyamanan dan rasa dihargai bagi pelanggan. Yang ketiga, empati terhadap pelanggan. Itu akan menunjukkan kepedulian dan memahami perasaan pelanggan. Berikutnya, fokus pada solusi. Mengarahkan komunikasi pada penyelesaian masalah, bukan memperdebatkan kemasalahan itu. Kemudian yang terakhir ada mendengarkan secara efektif, memberikan pengertian penuh saat pelanggan berbicara untuk memahami kebutuhan secara tepat. Komunikasi dalam pelayanan prima juga ada tekniknya loh teman-teman, yaitu yang pertama harus 3S, senyum, salam, dan sapa. Berikutnya bahasa yang suportif, menggunakan nada suara yang tenang, menyebut nama pelanggan, dan memberikan respon chat. Teknik ini bertujuan untuk menciptakan kesan pertama yang baik. Senyum dan sapaan membuat pelanggan merasa diterima, sedangkan nada suara tenang membantu meredakan emosi pelanggan, terutama saat mereka menyampaikan keluhan. Berikut ini yaitu ciri-ciri pendengar yang aktif. Yang pertama, kita harus fokus pada pembicara. Kemudian kita tidak boleh memotong pembicaraan. Selanjutnya mengangguk sebagai tanda memahami. Dan yang terakhir kita harus mengulangi inti dari pembicaraan. Manfaatnya untuk apa? Untuk agar pelanggan merasa dihargai dan menghindari kesalahan informasi. Berikut pula ada hambatan dalam komunikasi, yaitu perbedaan persepsi, bahasa yang tidak jelas, emosi yang tidak terkendali, lalu gangguan dari lingkungan. Sebuah hambatan pastinya ada solusi, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, kontrol emosi, dan juga konfirmasi ulang pesan. Komunikasi saat mengalami keluhan, yaitu kita dapat mendengarkan dengan sabar, menunjukkan sikap empati, meminta maaf apabila perlu, lalu memberikan solusi dan juga cepat dalam menindaklanjut. Penanganan keluhan yang baik dapat mengubah pelanggan yang kecewa menjadi loyal,
Sikap tenang dan profesional sangat penting agar situasi tidak semakin memanas. Contohnya kalimat, terima kasih atas masukannya, kami akan segera membantu. Dampak dari komunikasi yang baik, tentunya kepuasan pelanggan akan semakin meningkat. Hubungan jangka panjang, citra positif perusahaan, serta loyalitas. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam pelayanan prima. Dengan komunikasi yang baik, pelanggan akan menjadi lebih ramah, lebih profesional, dan lebih berkualitas. Pelayanan terbaik dimulai dari komunikasi yang baik. Sekian dari saya. See you next time everyone. Matur sembah nuwun.